Wow, mendampingi Kaisangnya loh. Wow, ya 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 ya, ya Pak. Ia kembali datang ke kediaman Erina pada Sabtu 3 Desember 2022. Datang lagi Pak Luhut. Wah. Muhaimin, paman Erina, mengakui Luhut memang ditunjuk sebagai penasihat acara pernikahan Kaisang Erina, sehingga kedatangannya dalam rangka mengecek kesiapan acara. Ya 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 ya. Jangan ada yang menghalangi investor, gua bulldozer gitu, ada yang ngomong ya kemarin ya. Lain waktu, Ahad 27 November 2022, sejumlah menteri yakni Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir turut hadir dalam acara geladi pernikahan Kaisang Erina. Ada geladinya. Ya ya ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan ya Rob, kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini anak Presiden Jokowi mau menikah. Ya, luar biasa pernikahannya. Biasanya kan memang kalau untuk acara-acara pernikahan gitu, itu kan harus pakai IO ya. Wah, IO-nya anak presiden. Wah, para menteri guys yang sibuk. Nih, disorot sama CNN sama narasi. Ya, kita lihat ada apa nih. CNN ada video, narasi itu ada berita. Nih, dari CNN nih. Nah, pernikahan tinggal hitungan hari. Ya, tinggal hitungan hari, guys. Ya,
hitungan hari. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mempersiapkan momen istimewa tersebut. Jajaran Menteri Kabinet Indonesia turut membantu mempersiapkan acara. Ini para menteri udah nggak ada IO ya. Kemarin acara di GBK kemarin relawan IO-nya Raffi ya. Kaisang ini kan sama Raffi anu kan ada hubungan kerja ya. IO-nya menteri loh. Keren. Iya, itu dari Menko Maritim kalau Pak Luhut semuanya lah. Pak Luhut segala urusan dan situasi bisa beliau. Kemarin aja mau bulldozer ya. Aduh. Erick Thohir ya kan. Jadi itu para menteri ditemui di gedung DPR RI harapan dengan kemudian Erick hanya tersenyum. Oh sempat ditemui, coba lihat. Dan menyerahkan informasi tentang pernikahan Gibran akan menggunakan. Gibran itu juga kan selain kakaknya Kaisang, dia juga wali kota ya. Sebagai juru bicara pihak keluarga. Oke. Siapanya bagaimana nih Pak? Udah ada Gibran, Mas Gibran, Iya, Mas Gibran. jubirnya. Siapanya bagaimana Pak? Jubirnya Mas Gibran. Oh, di Mas Gibran. Jadi udah siap 100% gitu Pak Erick ya? Jubirnya Mas Gibran udah dikasih tahu. Oke. Jubirnya Mas Gibran udah dikasih tahu. Iya iya. Terima kasih CNN informasinya kita baca. Sekarang kalau dari narasi itu ada tulisan guys. Begini tulisannya di narasi itu. Kaisang memang anak presiden, tapi menteri nggak seharusnya sibuk urus acara pernikahan dia. Kenapa? Menteri kan pembantu presiden kali ya. Karena itu ya. Kesibukan para menteri Presiden Jokowi mengurus persiapan pernikahan dan ngunduh mantu Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono menuai kritik sejumlah peneliti politik. Fadli Ramadhanil, peneliti politik di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, menilai hal tersebut sebagai gambaran makin tergerusnya etika politik para penyelenggara negara. Tergerus itu kalau masih ada. Tergerus itu kalau masih ada. Itulah. Kalau udah tidak ada, apa lagi digerus? Ini mencerminkan etika dalam penyelenggara negara yang semakin tergerus. Termasuk juga menurut saya oleh presidennya sendiri, kata Fadli selaku manajer program Perludem kepada Narasi Rabu 7 Desember 2022. Iya Pak, kok bukan cuma sekarang Pak. Kaisang ini mungkin satu-satunya ya. Kalau keluarga Pak Jokowi semuanya pejabat tuh. Anak-anaknya Pak Jokowi, termasuk istrinya Bobi itu kan mantunya ya. Iya, etika politik itu. Gimana itu? Kaisang ini satu-satunya yang bukan pejabat, tapi akhirnya pejabat turun tangan. Ha, lu. Ayo. Gimana itu? Menteri-menteri loh. Fadil mengatakan kesibukan menteri mengurus acara pernikahan anak presiden menunjukkan para pejabat yang memiliki kewenangan dan fasilitas jabatan gagal membedakan antara urusan private dan negara. Anak presiden ya urusan negara mungkin menurut mereka begitu ya. Jadi ini menjadi konfirmasi yang sangat kuat bahwa makin kesini semakin terlihat ada kegagalan dalam memisahkan ranah publik dan ranah privat, ujar Fadli. Iya Pak, emang Pak, emang begitu keadaannya. Duh, menteri-menteri yang sibuk bukan dengan tupoksinya. Iya bukan tupoksinya ini. Sejumlah menteri yang tampak sibuk mempersiapkan pernikahan Kaisang Erina ialah Menteri BUMN Erick Thohir
Nih, menteri paling gigi. Oh, keren. Menteri paling keren Pak Erik. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ada perusahaannya. Ada menterinya. Kementerian itu membuat aturan, regulator, perusahaan itu yang bermain. Udah buat aturan, udah bermain, masih ada aja yang rugi. Wah, parah. Kerennya parah. Keren Pak Erik dan masih dipakai. Iya. Menteri Investasi Bahlil, yang itu. Itu dunia sudah masuk itu, yang kemarin itu Bahlil. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Perhubungan nggak tahu gue. Menteri Sekretaris Negara Pratikno nggak tahu juga gue. Dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut. Oh, semua urusan Pak Luhut bisa. Ini termasuk ini nih. Ini termasuk bidang IO ya. Aduh. Keterlibatan para pejabat yang menikmati bermacam fasilitas negara itu mulai tampak Ahad 16 Oktober 2022 lalu saat mendampingi Presiden Jokowi mengecek Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo di Depok, Sleman, Yogyakarta sebagai venue akad pernikahan Kaisang dan Erina. Selanjutnya Ahad 23 Oktober 2022 Luhut terlihat mendampingi Kaisang saat menyambangi kediaman Erina di Purwosari Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Wow, mendampingi Kaisangnya. Wow, ya. Ya Pak. Ia kembali datang ke kediaman Erina pada Sabtu 3 Desember 2022. Datang lagi Pak Luhut. Wah. Muhaimin, paman Erina, mengakui Luhut memang ditunjuk sebagai penasihat acara pernikahan Kaisang Erina, sehingga kedatangannya dalam rangka mengecek kesiapan acara. Iya. Jangan ada yang menghalangi investor, gua bulldozer, gitu ada yang ngomong ya kemarin ya. Lain waktu, Ahad 27 November 2022, sejumlah menteri yakni Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir turut hadir dalam acara geladi pernikahan Kaisang Erina. Ada geladinya. Iya. Ketika menteri terlihat menaiki kereta kencana yang nanti akan menjadi iring-iringan pengantin dari Loji Gandrung ke Puro Mangkunegaraan. Erick Thohir menganggap keterlibatannya sebagai ketua pelaksana acara pernikahan Kaisang Erina merupakan hal wajar lantaran ia sudah kadung menganggap putra bungsu Presiden Jokowi itu sebagai keponakan. Wah, makin kental aroma nepotisme kalau sudah jadi keluarga gitu ya. Wapres Ma'ruf Amin mewajarkan keputusan Jokowi meminta menteri-menterinya menjadi panitia acara pernikahan Kaisang Erina. Menurut Ma'ruf, hal ini menunjukkan siapa saja orang-orang terdekat Presiden. Iya Pak. Iya dah, wajar Pak Ma'ruf, wajar. Iya. Soal kepanitiaan itu kan soal orang-orang yang dekat. Biasanya kan begitu, siapa yang dekat yang berada di lingkungannya biasanya itu yang jadi panitia, kata Ma'ruf Amin dikutip Kompas. Iya Pak Ma'ruf, masalahnya beliau adalah presiden. Jadi ada urusan pribadinya dia, ya jangan pakai pembantu yang urusan negara dong Pak. Gitu maksudnya Pak. Pelanggaran serius. Fadli menilai ada pelanggaran serius ketika para menteri sibuk dengan urusan yang tidak termasuk dalam tupoksi jabatan. Pasalnya dalam diri para menteri melekat kewenangan, fasilitas, dan anggaran negara yang mesti dipertanggungjawabkan. Itu loh Pak Ma'ruf. Menteri-menteri itu kan padanya melekat program-program penyelenggaraan pemerintah untuk kepentingan publik dan ada anggaran negara di dalamnya. Sehingga ketika mereka punya kepentingan dan langkah-langkah kepentingannya itu tidak berkaitan dengan tugas dan tupoksinya sebagai menteri, yang terjadi adalah potensi penyalahgunaan wewenang, potensi penyalahgunaan anggaran negara yang melekat pada dirinya, Pak Fadil. Nah, ada wewenang, ada anggaran dalam diri
Menteri dalam hidup sehari-hari itu, Pak, yang itu dimintai pertanggungjawaban dunia akhirat loh, Pak. Mungkin dunia bisa lolos, akhirat wallahu a'lam nggak mungkin lolos. Begitu Pak Ma'ruf, masa Pak Ma'ruf kagak tahu sih. Nah ya begitu sih Pak Ma'ruf sih, udah nggak jadi kiai sih, udah jadi wakpres, ya Pak. Gimana sih wapres sama kiai? Ya kiai lah. Wah hormat banget kalau sama kiai sama ulama. Wah gimana? Memasuki tahun politik dan mendekati pemilu 2024, Fadli melihat kinerja para menteri Jokowi semakin jauh dari tupoksinya. Pada saat yang sama Jokowi tidak mengambil apapun karena ia juga telah menurunkan standar moral etikanya sebagai presiden. Nah, tuh yang ngomong Pak Fadli itu. Iya. Kerja-kerja menteri yang melompat dari tupoksinya ini sudah terjadi dari awal dan presiden memang membiarkan itu. Iya dibiarin gitu. Bahkan ini diminta yang ini untuk masalah Kaisang nih. Jadi memang ada penurunan standar dari Jokowi. Kalau dulu jangankan menteri merangkap untuk urusan-urusan yang lain, menteri merangkap pengurus partai aja kan tidak diperbolehkan kata Fadli. Nah, menteri merangkap urusan petugas partai, ya pengurus partai tidak diperbolehkan. Sekarang jadi bisa disebut IO ya, event organizer ya. Kekacauan kinerja menteri akan terus meningkat menjelang pemilu 2024. Hal ini menurut Fadli apa Fadil? Fadil. Kadang ditulis Fadli, kadang ditulis Fadli ini. Dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 garis miring PUU XX garis miring 2022 yang membolehkan menteri menjadi capres atau cawapres tanpa harus mengundurkan diri. MK-nya lagi, ipernya Pak Jokowi. Ya kan ada ya, ipernya Pak Jokowi yang jadi MK ya, hakim MK ya. Lekat nuansa politik. Pengamat dan peneliti politik Siti Zuhro heran mengapa Jokowi harus melibatkan menterinya sebagai panitia pernikahan anaknya. Apa tugas fungsi utama menteri? Mengapa mereka jadi panitia? Apa tidak ada IO, event organizer yang profesional? Kata Siti dalam keterangan tertulis pada narasi 6 Desember 2022. Ada Raffi Ahmad itu yang bikin IO yang di GBK tuh, yang katanya sholawatan tapi dangdutan tuh, ada itu. Siti menilai perlibatan para menteri dalam acara pernikahan Kaisang Erina lekat dengan nuansa politik. Menurutnya Jokowi hendak menunjukkan siapa orang-orang terdekatnya di Pilpres 2024 mendatang. Artinya pelibatan menteri dalam kemanitiaan tersebut lekat dengan nuansa politik, apalagi dengan isu pencalonan capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Ujar Siti. Siti mengingatkan kedekatan personal menteri dengan presiden mestinya tidak membuat mereka lupa soal etika tugas dalam mengemban jabatan. Itu loh, etika tugas itu penting, Pak. Kalaupun beberapa menteri tersebut memiliki hubungan khusus dengan presiden, itu urusan private. Tapi tak sepatutnya urusan private dibawa ke ranah hubungan formal profesional. Mestinya. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan menggelar akad nikah pada Sabtu 10 Desember 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di Pendopo Royal Ambarukmo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari berikutnya Ahad 11 Desember 2022 Jokowi dan keluarga menggelar acara ngunduh mantu dari Loji Gandrung ke Puro Mangkunegaraan. Iyalah, urusan ini kan urusan pernikahan ini bagus saja, tapi apa nggak ada IO? Kenapa harus menteri-menteri jadi IO? Tapi itulah yang terjadi. Loh, tadi kan ada yang menyitir masalah MK. Lah gimana MK-nya juga? Iparnya Pak Jokowi. Ya wajar lah, ini negara mungkin ya menurut mereka ya sudahlah mereka penguasaannya guys, mau bilang apa? RKUHP aja udah disahkan. Udahlah. Ya, buat Kaisang ya mudah-mudahan pernikahan ini baik gitu. Nggak dapat doa jelek dan sumpah serapah dari rakyat deh ya. Ya, kesian Pak, mau nikah baik-baik dah. Ada IO profesional dah. IO profesional aja gua rasa cukup deh ya. Ini menteri guys turun tangan. Sampai Pak Luhut lo turun tangan. Wow, nggak gampang Pak Luhut.
Dah ya, gitu aja ya guys. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. IO-nya para menteri loh ya. Hebat ya. Anak presiden guys. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal